Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga pada hari ini anak-anak diberi kesehatan dan semoga anak-anak selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, mengawali pagi hari ini kita awali dengan semangat, ceria, dan selalu berprestasi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana prestasimu? Ini prestasiku. Tepuk semangat. Aha. Ha. Oke anak-anak, ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah luar biasa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tentang ikon-ikon event. Sebelum belajar TIK, Ustadz akan review pembelajaran yang kemarin tentang ikon yang ada di tampilan awal komputer. Kemarin apa saja? Ada Paint, ada Microsoft Word, ada Mozilla Firefox, ada Google. Nah, itu tadi adalah tampilan awal di komputer. Nah, sekarang kita akan belajar ikon Paint. Apa yang ada di dalam program Paint ini? Di dalamnya juga ada ikon loh. Ayo kita simak bersama-sama. Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Are you ready? Yes, I am ready. Kalau sudah siap, ayo kita buka buku TIK pada halaman 40. Sudah dibuka anak-anak? Alhamdulillah. Ayo kita lihat bacaan di atas. Di bacaan di atas itu arahkan pointer pada pen. Nah, sekarang lihat pointer Ustadz atau tanda panah Ustadz. Nah, yang Ustadz putar-putar ini, kita lihat. Nah, Ustadz akan arahkan ke pen. Arahkan pen. Tekan tombol kiri mouse 2 kali dengan cepat. 1, 2. Nah, jendela pen akan terbuka. Perhatikan tampilan pen ini. Nah, ini adalah tampilan program pen. Di sini ada ikon-ikon yang ada di dalam program pen. Apa saja? Nah, kita akan mulai dari atas dulu ya anak-anak. Nah, di sini ada nama file. File yang ini ada nama home atau rumah. Yang ini view atau tampilan. Nah, kita buka file dulu ya anak-anak. Nah, ini adalah tampilan file. Apa saja yang di dalam tampilan file? Nah, ini adalah baru. Nah, ini untuk jendela baru. Kalau Ustadz tekan, ini akan menjadi jendela baru lagi. Tampilan awal lagi yang seperti ini. Nah, sekarang open ini adalah untuk membuka file. Setelah kita simpan, nah kita akan membuka file bisa menggunakan ini anak-anak. Kita tekan saja dan nama filenya apa, kita buka. Nah, selanjutnya adalah save. Save itu apa? Untuk menyimpan. Nah, ini untuk menyimpan hasil kerja kita atau hasil gambar kita yang sudah kita kerjakan. Kita simpan dan kita beri nama. Ini save as juga sama, gunanya untuk menyimpan. Dan di bawahnya adalah untuk mencetak. Nah, ini pakai printer anak-anak. Nah, kalau kita ingin cetak gambar kita, bisa menggunakan cetak. Dinyalakan printernya, dicolokkan, disambungkan ke printer ya. Bisa. Dan selanjutnya adalah untuk, nah ini untuk mengirim ke email. Yang bawah ini untuk mengirim ke email. Dan ini untuk properties.
Nah, yang bawah untuk tentang pen. Nah, kegunaan pen itu apa? Ini bisa diklik dan ini tombol keluar. Exit. Nah, seperti itu. Ustadz kembali lagi ke pen ya. Ini tombol keluar tadi. Nah, di view, di home sekarang. Nah, ini adalah tampilan rumah di pen. Dan ini view, ini adalah tampilan view di pen. Nah, gunanya, nah nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke bawah. Di tampilan pen yang bawah ini gunanya untuk menggeser dan memperbesar gambar dan bisa memperkecil gambar. Nah, yang sebelah kanannya Ustadz, yang Ustadz tekan ini kursornya. Kalau Ustadz tekan ke bawah, nah ini akan semakin ke bawah. Kalau Ustadz tekan ke atas, ini akan semakin ke atas. Nah, sama kalau di bawah ini, kalau Ustadz tekan tombol kurang, nah tampilannya akan semakin kecil. Kalau Ustadz tombol tambah, tampilannya akan semakin besar. Nah, Ustadz segini aja ya. Nah, sekarang kita geser. Nah, kita buka pada halaman 42. Kita geser lagi anak-anak di halaman 42. Nah, di situ ada yang namanya ikon-ikon gambar. Pada bagian kiri terdapat ikon-ikon gambar. Apakah fungsi ikon-ikon itu? Nah, kita coba lihat. Yang pertama, di sini. Nah, ini adalah ikon pensil. Berguna untuk menggambar. Nah, seperti ini. Berguna untuk menggambar. Bisa menggambar apa saja. Nah, selanjutnya yang kedua, ikon eraser. Nah, gunanya apa eraser? Ya, benar, menghapus. Seperti ini. Nah, kita menghapus. Ada lagi ya anak-anak. Nah, kita hapus dulu. Nah, sudah. Selanjutnya adalah ikon. Nah, ini ikon fill with color atau ember tumpah. Nah, fill with color ini harus ada bentuknya. Ya, harus ada bentuknya. Seperti ini. Ustadz tekan dulu bentuknya dulu, bentuk lingkaran. Setelah itu Ustadz tekan fill with color atau namanya ember tumpah dan Ustadz pilih warna terlebih dahulu. Nah, Ustadz pilih warna merah dan Ustadz ditekan di dalam gambar ya, bukan di luar gambar. Nah, akan berubah menjadi warna merah. Gunanya untuk apa anak-anak? Siapa yang tahu? Mewarnai, benar, 100. Nah, selanjutnya adalah ikon A. Ikon A ini digunakan untuk apa anak-anak? Menulis pada pen. Nah, ini gunanya untuk menulis apa? Huruf dan angka. Kita tulis Ustadz Yusuf di sini ya. Oh ya, ganti. Nah, seperti ini ya. Caranya bagaimana menulisnya? Kita tekan, terus setelah itu kita bentuk seperti kotak, kita besarkan. Kalau Ustadz tekannya ini tidak boleh lepas kan? Tangan kiri, jari kirinya tidak boleh lepas. Nah, tidak boleh lepas, dibesarkan. Nah, dibesarkan itu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Setelah itu bisa menjadi besar ya, itu contohnya. Nah, Ustadz lanjutkan lagi. Nah, tadi adalah untuk menulis. Nah, ikon teks namanya. Selanjutnya adalah ikon memilih warna. Nah, ini. Kalau ini Ustadz tekan, Ustadz pilih warna. Nah, ini untuk memilih warna anak-anak. Bisa warna kuning, bisa warna hijau ya. Ini ikon untuk memilih warna atau color picture.
picture ini untuk memilih warna. Selanjutnya sudah icon teks, sekarang masuk ke shape atau bentuk shapes. Nah, sekarang Ustadz klik ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya garis lurus atau icon line, tulisannya line atau line. Nah, seperti ini Ustadz. Garis warnanya kok gak hitam Ustadz? Ustadz ganti warna hitam ya. Ini garis lurus. Nah, sekarang selanjutnya icon curve, tulisannya CURVE, curve. Nah, kalau icon curve adalah icon untuk menggambar garis lengkung. Nah, ini tengahnya Ustadz tekan ke bawah ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tekan lagi icon rectangle, misalnya rectangle. Nah, tulisannya rectangle, kalau dibaca rectangle ya. Ini icon untuk menggambar apa anak-anak? Siapa yang tahu? Benar, menggambar kotak. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah icon apa anak-anak? Kalau di sini bernama oval. Nah, ini untuk menggambar apa? Benar, menggambar lingkaran. Nah, sudah tahu? Yang pertama tadi adalah garis lurus atau yang disebutkan line. Kalau ini kurve. Kalau ini rectangle. Kalau ini oval. Nah, sekarang kita sudah mengenal icon-icon gambar. Nah, sekarang Ustadz hapus ya. Oh, enggak usah hapus. Kita masuk lagi ke halaman 43. Kita masuk ke bidang gambar. Nah, kita baca di manakah kita dapat menggambar. Nah, kita dapat menggambar pada bidang gambar. Nah, mana bidang gambar? Nah, ini namanya bidang gambar. Kertas putih ini namanya bidang gambar. Oke, Ustadz hapus ya. Nah, oke, sudah. Ini namanya bidang gambar. Oke, ini kalau Ustadz gambar lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau Ustadz perbesar lagi bisa, lebih besar lagi bisa anak-anak. Nah, Ustadz besarin lagi ya, besar lagi ya, bisa. Nah, ini namanya bidang gambar. Bidang gambar itu apa? Kertas putih ini. Kalau kan warna putih ini, nah itu disebut bidang gambar. Sudah mengerti anak-anak? Nah, kalau tadi masih kosong, sekarang sudah ada gambarnya. Nah, sekarang kita masuk yang bawah, icon warna. Nah, ini adalah icon warna. Bentuk mewarnai gambar terdapat warna-warna bagian atas jendela pen. Nah, di sini kita lihat di anak panah ini adalah bentuk warna. Nah, bentuk mewarnai macam-macam warna. Kita bisa memilih warna ya sesuai keinginan kita. Nah, kita balik ke halaman 44. Nah, sudah. Tadi kita sudah mengetahui kegunaan macam-macam icon di dalam program pen ya. Sekarang kita halaman 44 menggunakan icon. Nah, di sini yang pertama adalah menggambar bentuk atau yang disebutnya shapes. Nah, ini menggambar bentuk. Ini icon ini untuk menggambar kotak. Pilihlah, nah kita lihat, pilihlah icon kotak dengan pointer. Tekan tombol kiri mouse
Caranya, Ustaz hapus dulu. Caranya tekan. Nah, tekan tombol kiri pada mouse 1 kali. Nah, setelah itu ya gambar kotak saja ya. Setelah itu klik terus, ditekan terus, tidak boleh dilepas ya, tombol kirinya tidak boleh dilepas terus sampai berbentuk besar sekali. Nah, tekan ke bawah. Nah, ini ya, berarti Ustadz akan tekan ke bawah, semakin ke bawah semakin besar, dan lepaskan mouse-nya. Udah Ustadz lepaskan. Seperti ini ya contohnya anak-anak ya. Nah, setelah itu pointer mouse akan berubah menjadi, nah seperti ini. Dilihat Ustadz. Nah, seperti ini. Tombolnya menjadi 2 arah. Nah, akan berubah. Tekan tombol kiri mouse. Nah, kalau Ustadz tombolnya ke kiri akan semakin kecil. Kalau Ustadz tombol ke sini, ke kanan akan semakin lebar. Semakin pendek, semakin lebar. Atau semakin kecil, semakin lebar. Oke, Ustadz lanjut lagi. Kalau di atas sama. Kalau kalian ingin mengatur, jadikan seperti ini, lebih panjang, kecil, bisa. Kalau seperti ini lebih besar, sama, menjadi lebar. Kalau pengaturannya di bawah juga sama. Kalau semakin ke atas semakin kecil, kalau semakin ke bawah semakin lebar. Kalau di sini juga sama, semakin ke kanan semakin kecil, kalau semakin ke kiri semakin lebar. Oke, sudah mengerti anak-anak? Ini untuk mengatur besar kecilnya bentuk kotak ya, yang kalian gambar ya. Oke, ayo kita lanjutkan. Nah, oh ya Ustadz belum. Nah, sekarang yang tombol paling pojok ini kalau pengen, ini kan terlalu besar, Ustadz kecilkan ya. Berarti Ustadz harus arahnya ini ke bawah. Nah, seperti. Nah, ininya panah, 2 panah ini, pokoknya ada tombol 2 panah ini. Kita klik, kalau semakin ke atas semakin kecil, kalau semakin ke bawah semakin besar. Sama seperti ini. Kalau ini semakin ke bawah semakin kecil, kalau semakin ke atas semakin besar. Nah, ini juga sama, semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin besar. Ini juga sama. Ya, semakin ke atas semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar. Nah, itu untuk mengatur ya anak-anak. Nah, kita balik ke halaman 46. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Untuk klik sambil terus menekan tombol geser. Nah, kita akan menekan tombol geser. Bagaimana kalau ada tanda seperti ini, tanda panahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Kalau terlihat tombol seperti ini, berarti kita tombol ke kanan dan ke bawah. Nah, kita ganti ke home lagi ya. Nah, ke kanan dan ke bawah. Bisa diarahkan di mana saja. Bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sesuka hati kita. Nah, dan kita lihat ukurannya, apakah terlalu besar, apa terlalu kecil. Kalau terlalu besar bisa dikecilin. Panahnya 2 ya. Penunjuk panahnya ada 2. Dilihat. Kalau 1 kayak gini tidak bisa. Kalau 2 dilihat di ujungnya, jangan ditekan, digeser saja ke ujungnya. Setelah itu ditekan. Sama semuanya seperti ini. Jangan ditekan dulu. Dilihat. Kalau sudah ujungnya tanda panah ada 2, tinggal digeser. Bentar. Ya gitu ya, seperti itu. Dan
selanjutnya adalah ikon lingkaran. Nah, Ustadz tekan lingkaran. Nah, kalau Ustadz semakin ke bawah, lingkaran ini semakin besar. Sama, ditekan. Ustadz ulangi ya. Ditekan tombol lingkaran. Sudah Ustadz tekan. Setelah itu tekan lagi ke kertasnya. Nah, kalau tekan ini tidak boleh lepas mouse-nya. Ditekan terus sampai menjadi besar. Jangan keras-keras menekannya, nanti mouse-nya rusak ya. Pelan-pelan saja. Nah, sudah. Nah, yang terakhir adalah membuat kotak yang besar sekali. Sama. Kalau kita semakin ke kanan, kotak ini semakin panjang. Sama, di ujung kita semakin ke kanan, bukan ke bawah ya nak. Ke kanan berarti semakin panjang. Nah, kalau ada tombol 4 ini berarti kita arahkan bentuknya. Nah, garis ada tanda panah 41 ke atas, bawah, kanan, kiri. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ustadz salah pencet. Nah, satu ulangi lagi ya. Bentuk kotak. Nah, seperti ini. Kalau semakin ke kanan, semakin panjang. Nah, seperti itu. Kalau mengatur, Ustadz aku atur ke atas, bisa loh, ke atas ke bawah bisa, tapi jangan sampai mouse-nya terlepas. Tombol kirinya jangan sampai terlepas ya, karena nanti susah untuk diatur lagi. Sudah, itu di halaman 47 ya anak-anak. Itu dulu dari Ustadz, besok kita lanjut ke halaman 48. Nah, tugasnya adalah anak-anak menggambar di pen ya, bentuk seperti Ustadz ini, bentuk kotak, lingkaran, dan bentuk kotak panjang. Nah, kalau tidak bisa lihat videonya Ustadz untuk belajar. Nah, nanti dikasih warna ya anak-anak caranya. Nah, tinggal menekan tombol ini, ember tumpah atau fill with color. Tombol ini tekan, terus pilih warna. Warna kuning boleh, warna hijau terserah. Warna Ustadz tidak menentukan, anak-anak sendiri sesuka hati anak-anak mengasih warna apa ya. Ustadz kasih warna biru, sama Ustadz kasih warna oranye, merah. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Dicoba di rumah, tugasnya anak-anak dicoba di rumah sendiri-sendiri ya. Bila ada komputer, Ustadz aku enggak punya komputer, tidak apa-apa, bisa melihat videonya Ustadz. Nah, sudah pelajaran hari ini sampai di sini. Besok kita akan belajar di halaman 48 ya anak-anak. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.